Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi kita dengan mata kuliah SIM ya. Di sini kita sudah mulai memasuki pertemuan ke-9 ya. Maka di sini kita masih melanjutkan materi dari video sebelumnya ya, yang berhubungan dengan sistem informasi yang ada kaitannya dengan manufaktur. Ya, oke, di sini kita lanjutkan dulu. Seperti yang kita tahu ya, di pertemuan sebelumnya, sistem manufaktur ini merupakan sistem yang berbasis komputer ya, yang bekerja dalam hubungan itu dengan sistem informasi yang fungsional untuk mendukung manajemen perusahaan ya dalam memecahkan permasalahan, kemudian berhubungan dengan produk perusahaan yang mana pada dasarnya itu bertumpu pada inputan, proses, dan output ya. Kemudian tujuannya itu adalah untuk mendukung informasi ataupun mendukung dari fungsi produksi itu sendiri ya, mencakup seluruh kegiatan perusahaan seperti perencanaan dan pengendalian proses ya untuk produksi barang dan jasa. Nah, tujuan ini juga berhubungan dengan perhitungan harga penjualan terhadap produk yang akan dihasilkan. Dan juga nanti akhirnya itu akan berhubungan juga dengan penyediaan laporan keuangan dan juga data-data dalam pengolahan data dari sebuah sistem itu sendiri. Ya. Nah, kemudian model sistem informasi manufaktur itu terdiri dari yang seperti yang saya bilang tadi ya, ada input, proses, dan output. Terutama di sini adanya subsistem inputan, ya, di mana subsistem inputan ini digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat data internal, ya, tentang penerimaan bahan dari pemasok serta penggunaan sumber manusia dan juga mesinnya. Kemudian subsistem teknik dari industrinya dia difungsikan untuk menyusun standar produksi tentang lamanya proses dari sebuah produksi itu sendiri ya. Kemudian subsistem inteligensi, nah di sini untuk mengumpulkan data yang menjelaskan daripada aktivitas pekerja dan juga si pemasoknya ya. Dan subsistem outputnya juga ya dari subsistem produksi itu sendiri untuk mengolah proses produksi harian dan juga memberikan dukungan kepada manajer dalam membuat fasilitas produksi yang baru. Nah, di sini bisa kita lihat ya subsistem dari produksinya, di mana segala hal yang bersangkutan dengan proses terjadi ya di setiap divisi kerja ataupun departemen yang mengukur produksi dalam hal waktu dan menelusuri arus kerja itu dari suatu langkah ke langkah berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat dari gambar ya proses dari produksi itu seperti apa. Kemudian subsistem inventarisasi ya, dia menunjukkan bahwa bahan mentah dan inventaris proses yang bisa mencakup biaya pemeliharaan juga ya. Kemudian tingkat inventarisnya juga bisa ya, pemesanan pelanggan itu tidak dapat dipenuhi karena hanya kekosongan stok ya. Dan juga biaya pembelian yang memunculkan ketika bahan itu dipesan, bahkan sampai jumlah pemesanan ekonomis itu bisa menjadi jumlah manufaktur yang ekonomis. Nah, di sini juga ada subsistem dari inventaris atau bisa kita bilang persediaan ya. Tingkat persediaan perusahaan yang sangat penting karena menggambarkan investasi yang benar ya. Kemudian tingkat persediaan itu juga suatu barang yang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dipesan dari pemasok setiap kalinya terjadinya transaksi di situ ya. Dan tingkat persediaan ini biasanya rata-rata dapat diperkirakan dari separuh kuantitas pemesanan ditambah juga dengan seperti stoknya ya.
Kemudian subsistem persediaan ini juga bisa memberikan jumlah stok, ya, biaya holdingnya, seperti stoknya, dan lain-lainnya. Berdasarkan dari apa? Nah, itu berdasarkan dari hasil pengolahan data dari inputan sebelumnya. Ya. Kemudian subsistem persediaan ini juga biasanya memiliki proses pembelian, ya, dan juga penyimpanan. Fungsinya adalah dari subsistem persediaan ini adalah untuk mengukur volume daripada aktivitas produksi saat persediaan diubah dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, ini poin yang berikutnya ya. Subsistem dari kualitas. Nah, dari kualitas ini dilihat berdasarkan pada saat melakukan kontrol kualitas yang dimulai dari bahan mentah tadi ya sampai dengan produknya itu selesai diproses dan kemudian siap untuk dikirim ke customer-nya ya. Subsistem biayanya dia berisikan program yang bisa digunakan ya untuk membuat laporan berkala dan juga bisa digunakan untuk pembuatan laporan khusus ya. Dan di sini juga subsistem kualitas dia berhubungan dengan semua hal yang berhubungan dengan kualitas tentunya ya, baik waktu, biaya, performa kerja maupun pemilihan daripada suppliernya. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya itu dari subsistem kualitas ini adalah untuk mengukur kualitas material, yaitu saat material itu akan diproses ya, atau akan diubah. Nah, banyak hal lain yang bukan unsur mutlak daripada kualitas, tetapi namun perlu masukkan dalam unsur kualitas ini seperti ya proses tadi ya, kemudian adanya perawatannya, adanya spesifikasi baik produk jadi maupun dalam masih produk mentahnya ya, masih dalam bentuk material. Nah, ini subsistem biaya yang berisikan tadi ya, laporan berkala maupun laporan khusus. Kemudian untuk membuat manufaktur yang berkomputer ya, tentunya di sini kita membutuhkan aplikasi komputer dalam bidang manufaktur yang secara relatif itu mengalami pola pertumbuhan yang tidak terencana ya. Sebagian besar itu sama dengan cara perkembangan otomatisasi kantor. Seperti yang kita tahu ya, penggunaannya apa saja, seperti aplikasi minimal Word lah ya, ataupun minimal Office ya. Nah, aplikasi komputer ini telah berkembang pada beberapa sektor sekaligus dan manajer manufaktur itu hanya memanfaatkan peluang tersebut ya. Karena masalahnya adalah bahwasanya sekarang itu terdapat begitu banyak aplikasi komputer yang kita jauh juga sulit ya untuk menggunakan mana yang baik gitu ya untuk diterapkan dalam perusahaan ya. Nah, contohnya di sini pemrosesan transaksi, aplikasi fungsional dan integrasi ya. Nah, dari pemrosesan transaksi aplikasi fungsional dan terintegrasi di sini, di mana yang kita tahu ya, kegiatan utama dari sebuah organisasi itu adalah untuk menggunakan sistem pemrosesan transaksi itu sendiri ya. Nah, dalam setiap organisasi akan ada transaksi bisnis yang mana sifatnya itu akan berkelanjut ya, akan ada terus. Nah, transaksi tersebut biasanya terjadi ketika sebuah perusahaan itu menghasilkan produk atau menyediakan jasa ya. Terus tiap transaksi itu juga bisa menghasilkan transaksi tambahan ya, seperti contoh misalkan pembelian bahan ya akan ada perubahan di situ kan dalam stoknya minimal ya, ada perubahan tingkat persediaan dan juga ada pembayaran karyawan, kemudian mengurangi kas juga bagi perusahaan karena perhitungan yang terlibat itu dalam transaksi sangat sederhana dan volume transaksi besar dan berulang-ulang itu akan mudah diselesaikan dengan adanya sistem yang sudah terkomputerisasi. Oke ya, untuk video kali ini berhubungan dengan lanjutan materi manufakturnya, saya rasa cukup dulu, kita lanjutkan di kelas Zoom kita ya. Lebih kurangnya saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.